Kembali lagi sama aku, Mayang Nabila. Di video kali ini aku akan menceritakan pengalamanku yang gak pernah kalian tahu dan mengubah pandanganku mengenai seseorang. Semua berawal dari sini. Pada tahun 2021, aku berteman baik dengan seorang pria yang umurnya 2 tahun di atasku. Pada saat itu umur dia sekitar 21 tahun. Aku menganggap dia adalah sosok pria yang baik karena melihat background keluarga, pendidikan, nasihat-nasihat yang dia berikan kepadaku, dan dia memberikan 2 buku. Yang pertama buku diari yang sangat unik dan aku suka banget, beda dari yang lain. Dan yang kedua adalah buku yang berisikan nasihat-nasihat dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Kami mengenal satu sama lain melalui aktivitas dan pengalaman yang sering kami ceritakan. Beliau pun selalu mengingatkan saya agar mengambil hikmah dari setiap kejadian yang pernah saya lalui. Panggil saja nama laki-laki ini Chico. Singkat cerita, di suatu malam pada bulan April 2021, ketika saya sedang mengistirahatkan tubuh saya di kamar, saya mendapatkan DM dari orang yang gak saya kenal waktu itu. Karena yang pertama, dia bukan follower saya. Yang kedua, dia nge-DM Instagram saya menggunakan second akun atau bukan akun realnya dia. Pertamanya dia nge-DM gini, "Assalamualaikum." Aku balas, "Waalaikumsalam, maaf dengan siapa ya?" Terus dia balas lagi, "Saya adalah orang yang pernah ada di masa lalu Chico." Dari situ aku belum ngebalas lagi, karena mikir, siapa nih? Aku mikir kan siapa ya? Oh iya, aku baru ingat waktu itu Chico pernah cerita sedikit tentang masa lalunya sama perempuan ini. Sebutlah Rula. By the way, dari tadi nyebutnya saya terus. Kita ganti ya, jadi aku kamu biar lebih akrab, Besti. Nah, ketika aku tahu second akun ini adalah Rula, aku langsung balas lagi DM-nya. Aku balas gini, "Ya, ada apa ya, Kak?" Nah, dari situlah Rula menceritakan kejadian yang terjadi antara Rula dan Chico. Rula bercerita seperti ini. Sebelum tanggal 7, entah tanggal 4, 5, 6, aku lupa lagi, Rula bertemu dengan Chico di suatu apartemen yang berada di kota A. Pada saat itu, Rula sedang menempuh studinya di kota C, harus berangkat ke kota A karena kata Chico, mereka akan ngobrolin tentang hubungan mereka yang belum tuntas gitu. Ada suatu obrolan lah. Nah, pergilah si Rula ini ke kota A. Dan di apartemen itu apa yang terjadi? Ketika sedang asik mengobrol, mereka terkena hasutan setan. Mereka melakukan hubungan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri. Mereka melakukan hubungan itu berarti hubungan terlarang. Karena mereka belum suami istri. Aku shock di situ, benar-benar kaget. Dan aku sempat nggak percaya, karena aku kenal dia laki-laki baik, background keluarga yang baik, punya background pendidikan yang baik. Dia pun sering menasihati aku. Mana mungkin melakukan hal bodoh seperti itu, gitu. Tapi Rula meyakinkan aku dengan memberi bukti screenshotan dari Chico dan tanda transaksi bahwa mereka pernah check-in di apartemen itu. Dari situ aku shock banget. Karena aku tahu Rula itu perempuan yang cantik, baik, cerdas, dan dia sekarang lagi menempuh jenjang pendidikan S1. Dari situ pada saat itu aku memikirkan kondisi fisikis dia. Karena walaupun mereka melakukan hubungan itu atas dasar suka sama suka, tapi tetap kan pada akhirnya si perempuan ini menyesal. Karena hal yang paling berharga di dalam dirinya diambil oleh orang, oleh si Chico ini yang belum tentu dia mempertanggungjawabkan ucapannya. Dia bilang aman-aman aja, tapi dia melanjutkan cerita sambil nangis sejadi-jadinya. Lalu dia minta pertolongan aku untuk menghubungi orang tua dari si Chico ini agar mereka bertanggung jawab atas apa yang udah diperbuat si Chico terhadap si Rula ini. Tapi kan di situ aku tidak memiliki kontak orang tuanya. Aku langsung bilang aja sama Rula, "Gimana kalau kita ketemu dulu, kamu tenangin dulu, nanti aku bantu kamu untuk ngomong masalah ini sama mama kamu." Gitu. Karena kan
Mereka harus menyelesaikan ini dengan rasa kekeluargaan. Lagi-lagi aku bilang ini tidak bisa dilakukan jalur hukum karena mereka melakukan ini atas dasar suka sama suka. Ini bukan pemerkosaan. Ketika pihak Rula ingin menyelesaikan melalui jalur hukum, pihak Rula akan menuntut apa? Karena mereka melakukan hubungan atas dasar suka sama suka. Dan aku menawarkan bantuan, aku ketiduran karena nunggu chat Rula lama banget. Pada saat itu kita chatan sampai jam 2 atau jam 3 subuh. Tibalah pagi, aku ngecek HP tuh, ada DM gak dari Rula? Ternyata ada balasan. Dia bilang kayak gini, balasannya tuh, sebelumnya terima kasih, alhamdulillah aku udah mengkomunikasikan ini sama Ciko, dan Ciko mau tanggung jawab. Nanti aku bakal ke rumah Ciko sama keluarga aku meminta pertanggungjawaban. Di situ ya lega lah, akhirnya si Ciko ini mau tanggung jawab karena ya dia kan ngelakuin ini sama si Rula, ya dia harus tanggung jawab. Sebenarnya aku masih setengah-setengah percayanya karena si Ciko dari malam aku chat checklist 1 terus. Nah pada jam 10, nggak tahu jam 11, pokoknya sebelum zuhur, si Ciko ada nih checklist 2. Terus dia tiba-tiba nelpon aku angkat lah. Oh, kata aku, meredam emosi aku supaya nanyanya lebih nyaman, lebih tenang gitu. Tapi sebelum aku nanya, Ciko udah bilang duluan bahwa apa yang aku dengar itu ternyata benar. Dia bilang dia mau tanggung jawab dan biarkanlah ini jadi masalah dia. Aku gak usah ikut campur, kata si Ciko ini. Dari situ aku speechless lah, aku gak bisa ngomong apa-apa karena saking kagetnya gitu. Dan dia mematikan teleponnya. Setelah aku mengetahui semuanya, aku jaga jarak lah sama mereka. Karena ini kan yang mereka inginkan. Namun, ada yang membuat aku kaget. Di tahun 2022 ini, aku lihat story Instagram si Ciko. Dia udah punya pacar baru. Kan harusnya si Ciko ini sama si Rula. Kenapa sama cewek lain? Setelah lihat story itu, aku DM lah Rula. Tapi aku nanyain kabar dan ngajak dia ngobrol kesana kesini dulu. Intinya, aku nanya, apa bentuk pertanggungjawaban dari si Ciko ini kepada si Rula? Tapi ternyata Rula jawab apa? Si Ciko ini tidak bertanggung jawab sama sekali sampai detik ini. Berulang kali Rula dan keluarga meminta pertanggungjawaban kepada Riko dan keluarganya. Tapi hasilnya nothing. Rula sempat putus asa, tapi kata Rula dia berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri, berusaha untuk berdamai dengan masa lalunya, dan dia berusaha untuk bangkit karena melihat orang tuanya. Dia nggak mau mengecewakan orang tuanya lagi, dan dia berharap bahwa suatu saat nanti Allah kasih dia seorang imam yang bertanggung jawab, yang bisa menerima kekurangan, kelebihan, dan masa lalunya, serta menyayangi keluarganya. Saya ingin menitip pesan kepada teman-teman bahwa kita sebagai perempuan sudah terlahir secara terhormat. Maka jaga kehormatan itu. Dan teruntuk para laki-laki, harga diri kalian terletak pada tanggung jawab kalian. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap Tuhanmu, terhadap keluargamu, terhadap apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu ucapkan. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat dan ambil hikmah dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.